Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bagaimana hukumnya menjual binatang seperti kalajengking, ular, Ustaz? Apakah dibolehkan? Baik. Apa hukumnya jual beli binatang seperti kalajengking, ular, hamster? Apakah diperbolehkan? Pertama begini, semua binatang yang boleh dirawat maka boleh diperjualbelikan menurut pendapat jumhur ulama. Kucing boleh nggak Pak? Menurut pendapat jumhur, jual beli kucing boleh. Yang melarang jual beli kucing itu mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab Hambali, jual beli kucing hukumnya dilarang. Sehingga kalau orang mendapatkan uang dari hasil jual beli kucing, uang itu haram. Pak, saya tidak melakukan jual beli kucing. Cuman kalau ada orang mau mengadopsi kucing saya minta dia gantiin makanan. Jadi kamu nggak usah bayar pakai uang, kamu bayar saja pakai makanan kucing 2 kilo atau 3 kilo. Dia ngasih makanan 3 kilo untuk mengadopsi seekor kucing. Seperti ini boleh atau tidak? Kan nggak dibayar pakai uang. Kenapa nggak boleh? Kucing kenapa? Karena ada transaksi dengan makanan. Ini juga jual beli. Namanya jual beli barter. Sehingga ada sebagian orang yang berpikir jual beli itu hanya pakai uang. Ini salah ya. Barter juga termasuk jual beli. Sehingga ketika dia mengambil solusi, kalau jual beli nggak boleh. Ya sudah, saya minta gantiin makanan saja. Kamu kasih saya makanan kucing 3 kilo. Nanti boleh ambil salah satu kucing saya. Ini sama saja dengan jual beli. Tapi bentuknya apa? Transaksi barter. Sudah? Selanjutnya bagaimana Pak? Karena kucing ini tidak boleh diperjualbelikan menurut mazhab Hambali, maka bagi mereka yang komitmen dengan pendapat ini, ya tidak boleh minta bayaran apapun, baik uang maupun bahan makanan. Baik. Selanjutnya, untuk binatang yang tidak boleh dirawat, konsekuensinya tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh dirawat, alasannya apa? Satu, diperintahkan untuk dibunuh. Kalajengking itu termasuk enggak? Termasuk. Nabi SAW menyebutkan ada beberapa binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Kalajengking, al-aqrab, ular, al-hayya, tikus, ya. Tikus, al-fa'rah. Ini yang diperintahkan untuk dibunuh. Cicak disebutkan dalam hadis yang lain, termasuk juga yang diperintahkan untuk dibunuh. Maka binatang seperti ini karena diperintahkan untuk dibunuh, jangan dibudidaya, apalagi dijual. Berarti ketika kita beli gimana Pak? Begitu Anda beli langsung dibunuh. Nah, buat apa Pak? Sementara kita mau merawatnya. Baik. Sehingga dari 3 yang disebutkan tadi, ada apa tadi? Kalajengking, ular, boleh nggak diperjualbelikan? Nggak boleh. Sekarang hamster. Hamster boleh nggak Pak diperjualbelikan? Baik. Saya pernah punya tulisan tentang hamster. Dan ketika para ulama membahas tentang masalah hamster ini, mereka mengatakan tikus itu tidak boleh. Pertanyaannya, hamster itu tikus atau bukan? Satu apa namanya? Satu family atau satu film atau satu genre? Jadi pertanyaannya kembali kepada tadi, apakah hamster itu tikus atau bukan? Kalau hamster itu tikus, berarti hukumnya sama seperti tikus. Anda tidak boleh merawatnya, tapi membunuhnya. Tapi kalau hamster itu bukan tikus, maka hukumnya beda dengan tikus. Contoh, landak itu halal. Landak itu halal. Maka apa hukumnya merawat landak mini? Ada kan Pak, landak mini Pak ya? Ya. Apa hukumnya merawat landak mini? Insya Allah tidak masalah, karena landak bukan tikus. Landak di luar
binatang seperti tikus yang diperintahkan untuk dibunuh, sehingga merawat landak boleh. Kura-kura yang kecil-kecil itu ya boleh, karena kura-kura sendiri hukumnya apa? Halal. Ini binatang air, sehingga yang seperti ini boleh dirawat dan konsekuensinya boleh diperjualbelikan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya boleh sambil mendengarkan ceramah? Ketika saya bekerja di Sambil berceramah. Oh, mendengarkan ceramah, bukan berceramah. Baik. Apakah saya boleh sambil mendengarkan ceramah atau sambil mendengarkan murattal? Kalau mendengarkan murattal tidak kita sarankan. Jika Anda sedang sibuk, maka jangan dengarkan murattal. Tapi kalau Anda sedang dengarin murattal, jangan sibuk dengan yang lain, sehingga pilih salah satu. Baik. Selanjutnya, kalau mendengarkan ceramah, boleh nggak Pak? Boleh nggak kerja sambil dengerin ceramah? Pertama, ini kembali kepada aturan perusahaan. Di tempat Anda bekerja ada nggak larangan itu? Nggak ada Pak, bebas. Sebelah saya dengerin musik, sebelah saya dengerin kajian A, Ustadz B. Saya juga boleh dengerin kajian ustadz-ustadz yang saya suka, sepanjang tidak saling ganggu, sehingga semuanya disuruh pakai headset kalau lagi dengerin. Ya, kalau diizinkan seperti itu, berarti Anda punya ruang untuk melakukannya. Yang kedua, kira-kira ketika Anda mendengarkan ceramah itu terganggu nggak pekerjaan Anda? Kalau tidak terganggu, tidak dilarang oleh pihak perusahaan, dan Anda tidak terganggu, insya Allah diizinkan. Wallahu a'lam. Afwan, izin bertanya Ustadz, bagaimana jika berzikirnya cuma di dalam hati karena sambil kerja atau lagi di jalan di kendaraan? Apakah itu termasuk zikir dengan lisan? Apakah termasuk zikir dengan lisan? Sementara praktiknya hanya dalam hati. Nah, dari teks pertanyaannya sudah ada jawabannya kan? Baik. Zikir sebagai amalan lisan, saya ulang ya. Zikir sebagai amalan lisan itu terhitung sebagai amal lisan jika terucap, walaupun tidak ada suaranya. Sehingga bedakan tiga hal ya. Batin, jadi memikirkan sesuatu. Yang kedua, mengucapkan sesuatu, membunyikan sesuatu. Ini tiga hal yang berbeda. Ya? Bukan syarat untuk zikir harus dibunyikan, tapi zikir harus diucapkan. Dan ketika orang mengucapkan zikir, baru terhitung sebagai zikir yang sempurna ketika diiringi dengan dorongan suasana batin. Sehingga saat misalnya Bapak mengucapkan subhanallah wa bihamdi, itu batinnya sambil diiringi perasaan, saya sedang mensucikan nama Allah dan memujinya. Subhanallah wa bihamdi, maha suci engkau ya Allah, maha suci Allah dan segala bentuk pujian untuknya. Nah, batinnya muncul seperti itu. Subhanallah wa bihamdi, saya sedang mensucikan Allah dan memujinya. Baik. Nah, untuk bacaan Al-Quran ini ada kondisi khusus. Nabi SAW mengatakan, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Oleh karena itu, untuk bacaan Quran dianjurkan keluar suara. Dianjurkan keluar suara, sehingga ada bunyi minimal ya, terdengar dia atau terdengar orang yang berada di dekatnya. Karena Quran punya situasi khusus. Sebab Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil. Nah, bentuk tartil membaca Quran, tafsirnya adalah memberikan hak setiap huruf yang ada dalam Quran. Sehingga ini bunyinya apa? Ja, ini bunyinya sa, ini panjang, ini pendek, ini gunnah, ini idgham, ini iqlab, ini ikhfa, itu ada semuanya. Khusus Quran yang seperti ini. Kalau membaca hadis, Anda tidak perlu. An
Aisyah radhiyallahu anha. Itu baca Quran. Aisyah, mat apa itu namanya, Pak? Mat wajib mutasil. Ain panjang ketemu hamzah. Kayak jaa kan itu. An Aisyah kepanjangan, Mas. Loh, katanya harus tajwid. Tajwid itu berlaku untuk baca Al-Quran. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Perlu nggak kayak gitu? Nggak perlu. Orang bisa baca hadis tanpa harus menggunakan kaidah tajwid. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, sehingga ada guna, ada ikhfa, nggak dipedulikan untuk hadis. Sebab Quran punya hak khusus yang tidak berlaku untuk teks Arab yang lain. Maka Al-Quran disuarakan, sehingga baca Quran tidak boleh cuma scan gini, Pak. Scan. Ini tidak terhitung baca Quran. Pahala satu huruf dapat pahala berapa? 10. Itu kalau disuarakan, diucapkan dan disuarakan. Sehingga Anda tidak cuma umi-umi, tapi ada suaranya. Tidak cuma gerakan bibir saja, gerakan lisan, tapi ada suaranya. Karena ada hak-hak huruf di situ, ada gunna, ada iklab seperti yang kita kenal. Baik. Oleh karena itu kalau Bapak zikir misalnya subhanallah ya bihamdi tapi batin, nah ini kurang tepat. Karena zikir itu amal lisan. Memang ada amal batin, murni amal batin. Contoh tawakal itu amal batin. Ikhlas itu amal batin ya. Takut itu amal batin. Sehingga amal seperti ini tidak harus diutarakan. Aku ikhlas loh yo. Ikhlas itu bukan di lisan. Ikhlas itu di mana? Batin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang arah kiblatnya terdapat pemakaman? Antara masjid dan pemakaman tersebut dipisah oleh satu tembok besar yang menjadi bangunan di sisi depan masjid. Tidak ada jalan lain yang memisahkan, dan solusi yang terbaik bagaimana, Ustadz, dikarenakan masjid lain jaraknya cukup jauh? Jika masjid dan kuburan itu tanahnya beda, walaupun hanya dilapisi dengan tembok, tidak ada masalah. Karena dia berada di tempat yang berbeda. Ini tanah makam, ini tanah masjid. Terlepas dari dimanapun arah kuburan itu, mau di sebelah kiblat, mau di arah kiblat, mau di belakang masjid, selama tanahnya beda, tidak ada masalah. Tapi kalau masjid itu berada di tanah kuburan, jadi ini satu tanah, dan ini adalah tanah makam, bagian belakang didirikan masjid. Nah, dalam hal ini ulama beda pendapat. Boleh enggak sholat di situ ketika posisi makam sudah ditutup semuanya dari akses masjid, sehingga orang yang berada di dalam masjid enggak bisa melihat makam yang ada di arah kiblatnya, sudah ditutup. Khilaf dalam masalah ini. Dan wallahu alam, pendapat yang difatwakan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Syekh Muqbil kita kenal, ulama Yaman ya, beliau mengatakan tidak ada masalah. Dan dalil yang dipakai oleh beliau dan beberapa ulama yang sependapat dengan beliau adalah berkaitan dengan posisi makam Nabi SAW yang berada di sudut Masjid Nabawi. Itu dihukumi di luar masjid, namun dia berada di dekat dengan masjid. Karena itu jika kita menggunakan fatwa ini, maka Bapak sholat di situ insya Allah tidak masalah. Sebab sudah di tembok tinggi tadi. Apalagi kalau tanahnya beda. Tanah kuburan sendiri Pak, ada pagernya. Ini masjid di luar tanah kuburan, cuman berdekatan. Dah? Studio ANB sebelahnya kuburan. Ya. Dan batasnya cuma satu tembok saja. Sehingga teman-teman Jakarta yang mau ziarah kubur boleh mampir ke studio ANB ya. Wallahu a'lam.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Semenjak suami saya wafat beberapa bulan yang lalu, hati terasa hampa. Padahal sudah diisi dengan mengaji, zikir, ikut taklim, kajian langsung ataupun via Zoom. Tapi perasaan tetap nggak enak. Bagaimana ya Ustadz untuk mengatasinya? Baik, mudah-mudahan selama ini tidak berlangsung keterusan ya. Sehingga mungkin yang saat ini Anda alami, suasana batin menjadi tidak nyaman karena teringat dengan suami yang baru saja meninggal ya, akan berlalu dengan aktivitas yang Anda lakukan. Tetap jaga kebersamaan Anda dengan komunitas-komunitas orang yang baik, dengan kajian-kajian yang bermanfaat. Mudah-mudahan nanti lambat laun itu akan hilang dengan sendirinya. Dan memang tidak bisa langsung berubah. Makanya wanita masa berkabungnya diberi oleh Allah rentang waktu berapa lama? 4 bulan 10 hari. Di masa berkabung itu wanita tidak boleh safar, tidak boleh tidur di selain rumah duka. Sehingga misalnya malam ini saya pengen tidur di rumah anaknya, tidak boleh. Tidak boleh dandan. Bahkan sebagian ulama menyatakan tidak boleh pakai perhiasan. Yang biasanya sudah pakai cincin, pakai anting, dan itu terpasang terus, dari dulu terpasang terus. Maka begitu suaminya meninggal, ini dilepas untuk sementara. Anting dilepas untuk sementara, karena tidak boleh dandan, tidak boleh pakai perhiasan. Selama berapa lama? 4 bulan 10 hari. Ada jamaah yang tanya, Pak Ustadz, ibu saya kesepian di rumah, sementara anak-anaknya di luar kota semuanya. Setelah bapak meninggal, ibu sendirian. Kasihan, boleh enggak saya ajak ibu untuk pulang ke rumah saya, nanti istirahat di rumah kami, di rumah anaknya. Tapi harus safar. Cuman masalahnya begini, ada banyak anak terkadang ngurusi satu ibu nggak sanggup, Pak. Anaknya 4 misalnya, ngurusi satu ibu nggak sanggup. Padahal satu bapak bisa ngurusi 4 ibu. Ya Mas. Lanjutkan Mas. Ustadz, Anda mau tanya, kadang menjelang tidur suka ngobrol berlama-lama dengan pasangan. Apakah termasuk buang waktu? Jazakallah. Masya Allah. Sampai jam berapa itu ngobrolnya? Baik. Ini salah satu di antara pengecualian yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Jadi Nabi SAW beliau punya kebiasaan ngobrol dengan istri beliau. Bapak Ibu bisa bayangin ya, siapa kira-kira orang yang menurut Anda sangat sibuk di sekitar Anda? Mungkin Ustadz itu sibuk ya, mungkin Bapak itu sibuk, mungkin orang itu sibuk. Anggap misalnya melihat presiden itu pasti sangat sibuk, gubernur juga pasti sangat sibuk. Sehingga ada orang-orang yang kita kenal karena dia punya banyak aktivitas, pasti dia sangat sibuk. Saya kadang bayangin seperti apa sibuknya Rasulullah SAW, yang beliau aktivitasnya penuh dengan mengajar, membimbing masyarakat, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara jumlah istri beliau banyak, sehingga waktunya terbagi untuk ini, terbagi untuk ini. Dan itu pun ketika untuk istri harus dibagi 9, sehingga satu istri dapat jatah berapa menit untuk bisa membersamai Rasulullah SAW. Maka di saat itulah Nabi SAW memanfaatkan waktu kedekatan dengan istrinya sebelum tidur. Beliau punya kebiasaan setiap sore itu keliling. Jadi begitu selesai asar, maka beliau keliling ke seluruh rumah istrinya, dikunjungi semuanya setiap hari. Dan yang terakhir adalah istri yang dapat jatah di malam itu. Sunnah yang hilang di tengah kita, insya Allah. Gimana? Sunnah ya keliling-keliling tadi Mas. Kok sunnah yang mana itu loh? Mau dipraktekkan Pak? Bapak namanya siapa Pak?
Coba saya sebutkan. Baik. Maka Nabi SAW memanfaatkan waktu kebersamaan dengan istrinya menjelang tidur. Beliau ngobrol dengan Ummu Salamah, beliau ngobrol dengan Aisyah dan seterusnya. Nah, itu kemudian dijadikan dalil oleh Imam Bukhari bahwa ngobrol dengan istri nilainya sama seperti mutola'atul kitab, seperti mempelajari Alkitab. Oleh karena itu para ulama mengatakan semua bentuk obrolan di waktu malam sia-sia kecuali mutola'atul kitab, munadharah ilmu, dan sama istri. Itu pengecualian. Nah, maka baca Quran nggak kuat lama, baca kitab ngantuk. Yang terakhir ini kesempatannya. Tinggal satu ini ya, bersama dengan pasangan. Wallahu alam. Biasanya yang tidur duluan yang siapa, Pak? Hah? Bapak atau Ibu? Ibu? Bapak, Masya Allah. Ya. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tentang tema waktu sibuk, agar sholat khusyuk dianjurkan untuk sibuklah di sholat. Bagaimana memaknai sibuk ini Ustaz? Syukron atas penjelasannya. Rasulullah SAW pernah sholat, lalu ada sahabat datang ngasih salam, dan beliau tidak jawab karena beliau sedang sholat. Kemudian Nabi SAW selesai sholat menyampaikan kepada sahabat itu, inna fis salati la syughla, sesungguhnya dalam sholat itu sudah penuh dengan kesibukan. Maka saya tidak bisa menjawab salam kamu karena sholat sendiri itu sudah penuh dengan kesibukan. Nah, makna dari kalimat ini adalah, pertama, orang tidak boleh melakukan aktivitas di luar sholat ketika sedang sholat, kecuali aktivitas darurat yang tidak mungkin bisa dihindari. Contohnya apa? Mengawasi anak, dia sholat sambil bawa anak, kadang gendong anak, kadang apalagi megangi anak, dan seterusnya. Atau ada situasi kondisional yang membahayakan, ada ular atau ada binatang-binatang berpisah, atau gerakan dalam rangka menyempurnakan sholat, saf depan kosong karena ditinggal sama orangnya, lalu dia maju merapat ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, dan seterusnya. Di luar itu dilarang, karena sholat itu sudah sibuk, maka jangan tambahi dengan kesibukan yang lain. Yang kedua, kesibukan sholat itu bentuknya adalah batin ini diisi dengan mikir apa yang dikerjakan dalam sholat, sehingga saat dia membaca Al-Fatihah, pikiran tidak melayang kemana-mana, tapi fokus dengan apa yang dibaca dalam sholatnya. Dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, renungan apa yang ada dalam hatinya. Dia baca Ar-Rahmanir Rahim, renungan apa yang ada dalam hatinya. Maka orang yang sholat sibuk lahir batin. Mungkin kalau kesibukan lahiriah bisa diupayakan dengan baik, anteng, nggak banyak gerak. Tapi kesibukan batin ini yang sulit. Orangnya di masjid, hatinya sudah sampai dapur, ya. Kadang sudah sampai jemuran karena turun hujan, ya. Dan yang lainnya. Batin seorang hamba ketika dia sedang sholat, bahkan kadang nyusun kegiatan setelah sholat. Habis ini mau ngapain saja ya, 1, 2, 3, 4. Begitu selesai salam, geblak, tidur. Padahal dia tadi ketika sholat sudah nyusun aneka kegiatan. Berarti batinnya tidak fokus. Oleh karena itu, bagi orang yang menyadari bahwa dalam sholat itu sudah penuh dengan kesibukan, dia diajarkan, kalau sedang sholat jangan sibukkan fisikmu dan batinmu dengan kegiatan yang lain. Wallahu alam. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Semoga nanti bisa menambah. Jadi dari pertanyaan terkadang bisa menambah wawasannya. Mana yang lebih bahagia, sebagai single parent dengan bisnis lancar, atau suami istri kondisi pas-pasan? Masya Allah. Ini kira-kira yang tanyakan ibu-ibu ya. Sekarang dia sebagai single parent, tapi usahanya lancar, baik-baik saja, dia tidak disibukkan dengan melayani suami,
Ya mungkin saat ini dia sendirian, hanya bersama anak-anak. Atau nanti dia menikah, tapi dengan menikah bisa jadi sebagian pendapatannya dijuguk suaminya. Diambil oleh suaminya. Mana yang lebih bahagia? Kalau masalah lebih bahagia, ya tentu beda-beda antara satu orang dengan orang lain. Ada sebagian orang yang dia lebih menikmati karir bisnis, sehingga kalau dalam urusan bisnis itu dia bahagia sampai lama nggak nikah-nikah, jomblo, wah, sampai usia 40 tahun itu kok kenapa nggak nikah-nikah? Dia lebih menikmati bisnisnya daripada berkeluarga, maka dia nggak mau nikah. Cukup banyak orang seperti itu. Ada juga orang yang dia lebih menikmati ketika berkeluarga, bisa bahagia dengan pasangan, bisa bahagia dengan anak keturunan, dia bahagia dengan keluarga, walaupun bisa jadi hidupnya pas-pasan dan mungkin penuh dengan kesusahan, uripe itu angel, tapi dia bahagia. Kere-kere rapopo selama kita selalu bersama. Ada kayak gitu Pak ya? Insyaallah kita akan nikmati kebahagiaan dalam kemiskinan. Orang no ceritanya kaya ngono Mas. Itu hanya ada dalam puisi ya. Baik. Cuma dalam masalah ini ya, ketika orang misalnya lebih memilih saya ingin punya pasangan agar hidup ini lebih terjaga dari masalah syahwat, terjaga dari masalah pelanggaran karena syahwat, insya Allah mudah-mudahan dia bisa lebih bertakwa. Tapi berbeda nuansa antara laki dan perempuan ya. Kalau laki-laki godaan syahwatnya itu lebih dominan, sebab indera laki-laki itu memicu syahwat lebih besar dibandingkan indera perempuan. Bahasanya gini ya, wong lanang nek nyawang wong wedok itu jadi pemicu syahwat lebih kuat. Tapi wong wedok nyawa wong lanang mungkin dia lebih bisa menjaga dirinya. Allah berikan rasa malu pada dirinya. Baik. Namun jamaah, dalam situasi itu ketika Anda merasa dengan hidup berkeluarga saya bisa lebih bahagia, nanti dibuat perjanjian ya. Nikah dengan seorang lelaki ya, terus dibuat perjanjian. Aku mau nikah tapi dengan syarat diizinkan untuk tetap bekerja dan kamu tidak boleh mengambil hasilnya. Nah, gitu. Yang memberi nafkah itu siapa? Bukan istri. Yang beri nafkah adalah suami. Sehingga boleh nggak istri minta kepada suaminya, kamu tidak boleh mengambil hartaku? Boleh? Boleh. Makanya jamaah ya, harta istri bukan harta suami. Tapi kalau harta suami adalah harta bukan juga ya. Apakah harta suami adalah harta istri? Sebentar, saya tanya ke ibu-ibu ya. Apakah harta suami adalah harta istri? Oh. Rungokno Pak ya. Para istri Anda ijma bahwa harta suami adalah harta istri. Tapi ini kaidah yang salah. Yang benar gimana? Harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Istri berhak dari harta suami hanya senilai kewajiban nafkah. Lebih dari itu bukan harta istri. Alhamdulillah. Alhamdulillah kurang seru Pak. Ya. Ini ada yang tanya tentang Dajjal. Siapa orang tuanya Dajjal? Saya juga nggak tahu Pak. Masalahnya dulu waktu lahir diakikahi atau tidak nggak ngerti kita. Tapi Dajjal itu manusia. Dajjal itu manusia. Dia Bani Adam. Dan Allah kuasa untuk menciptakan Bani Adam dengan kondisi yang beragam. Ya'juj dan Ma'juj itu gimana sih Pak? Katanya dia Bani Adam. Iya dia Bani Adam. Lho apa iso urip Pak? Di dalam tembok, di balik tembok yang tidak kena sinar matahari di dalam gua. Dan mereka bisa berkembang dalam waktu yang lama, beranak pinak. Jumlahnya banyak sekali. Jadi Nabi Isa alaihissalam bersama Imam Mahdi itu berhasil mengalahkan Yahudi, berhasil mengalahkan Dajjal.
Tapi pasukan yang hebat ini tidak mampu mengalahkan, tidak mampu melawan Ya'juj dan Ma'juj. Makanya diminta untuk mengasingkan diri. Jangan dilawan Ya'juj dan Ma'juj, itu pasti kalah mereka. Sehingga Allah perintahkan kepada Nabi Isa untuk apa? Mengungsi bersama kaum muslimin dan diamankan di sebuah puncak gunung, dijaga oleh Allah. Ya'juj dan Ma'juj baru dikeluarkan oleh Allah setelah itu dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga pasukan yang berhasil mengalahkan Yahudi yang sekarang jadi PR sedunia, semua muslim sedunia melawan Yahudi nggak berhasil, besok akan dikalahkan oleh pasukannya Nabi Isa bersama Imam Mahdi. Itu tidak mampu untuk melawan Ya'juj dan Ma'juj. Nah terus gimana itu Pak Ya'juj dan Ma'juj? Wallahu alam. Biarkan hal yang gaib jadi hal yang gaib, jenengan ra usah kepo. Karena kepo seperti ini dilarang. Sebab mustahil orang bisa membongkar dan mengetahuinya. Apa kendaraan yang ditumpangi Dajjal untuk keliling dunia? Pripun yang jawab nih Pak? Ya. Intinya dia diberi kemampuan, punya kemampuan bergerak secepat air hujan yang ditiup angin. Kecepatan Dajjal yang disebutkan dalam hadis dari An-Nawas bin Sam'an itu seperti air hujan yang ditiup angin. Takdir tidak dapat berubah. Hubungannya dengan Allah tidak mengubah nasib satu kaum jika kaum tidak mengubahnya. Baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu kaum sampai Allah mengubah diri mereka. Jadi begini, takdir itu ketetapan Allah yang tidak ada satupun manusia yang tahu. Sehingga mohon maaf ya, nanti Bapak mau ngapain? Nggak tahu. Masa nggak punya rencana? Nanti saya mau ini, mau ini, mau ini. Itu kan rencana ya? Itu rencana. Apakah pasti terjadi? Allahu a'lam. Tidak ada satupun hamba yang tahu. Sementara hamba diminta untuk bekerja. Hamba diminta untuk beramal. Perintah untuk beramal dalam Al-Quran banyak sekali. Oleh karena itu dalam hal ini berusahalah untuk menggapai yang terbaik. Allah akan memberikan balasan yang terbaik bagi kamu. Sementara takdir yang kamu tidak ketahui jangan dijadikan sebagai alasan. Lah buat apa kerja? Wong kerja ora kerja, rezeki ini sudah ditetapkan. Kamu tahu jatah rezekimu berapa? Tidak tahu. Ya makanya kamu kerja untuk mendapatkan rezeki itu. Sehingga ketika kamu tidak tahu jangan jadikan alasan. Sesuatu yang tidak kita ketahui jangan dijadikan sebagai alasan. Kamu tidak tahu masa depan kamu seperti apa, maka berusahalah untuk menggapai yang terbaik. Dan jangan jadikan sesuatu yang tidak kamu ketahui sebagai alasan. Kecuali kalau kamu tahu. Aku tahu kok mas, jatah rezekiku berapa aku tahu. Kalau kamu tahu, boleh kamu nggak kerja. Tapi kalau kamu nggak tahu sesuatu yang tidak kamu ketahui, jangan dijadikan sebagai alasan. Dan tidak ada orang yang tahu tentang berapa jatah takdirnya, berapa jatah rezekinya, demikian pula takdir hidupnya. Oleh karena itu lakukan yang terbaik untuk menggapai yang terbaik. Wallahu a'lam. Sudah selesai? Lagi. Nah. Doa ortu kepada anaknya adalah mustajab. Saya kadang-kadang minta bantu doa ortu saat mengalami kesulitan hidup. Dan terkadang juga saya tidak minta doa ortu dengan pertimbangan agar ortu tidak ikut memikirkan kesulitan saya. Mohon nasihatnya, apakah saya tidak perlu minta doa ortu dengan pertimbangan tersebut? Mungkin boleh saya bagi jadi dua ya. Ada harapan, ada masalah. Ya. Kalau Anda punya harapan, silahkan minta doa ke ortu. Ma, ini mau ada proyek, ya. Tolong dongakno muga-muga berhasil. Nah itu ada harapan. Sudah? Ortu tidak akan kepikiran
dengan adanya harapan itu. Sehingga beliau bahkan bisa jadi bangga, alhamdulillah ono proyek, alhamdulillah rezeki anakku ada yang baru, dan seterusnya. Terus dibantu dengan doa ortu. Yang kedua, masalah. Misalnya Anda mengalami kerugian bisnis, atau Anda mengalami apalagi tekanan dari orang lain, resiko A, resiko B. Nah, untuk bagian ini saya sarankan tidak perlu cerita ke orang tua. Dah? Ketika Anda cerita ke orang tua, Anda berbagi kesedihan dengan mereka, sehingga orang tua ikut kepikiran. Maka daripada orang tua ikut kepikiran dan itu pun belum tentu masalah Anda selesai, lebih baik Anda tahan masalah itu hanya untuk diri Anda saja, tidak perlu Anda ceritakan ke orang lain. Silakan mengadu kepada Allah, biarkan orang tua tetap tenang dengan kondisi mereka. Nah, makanya kadang orang yang gampang curhat itu dia adalah orang yang gampang membuat sedih orang lain. Suami, Bapak ya, suami nyambut gawe di kantor punya masalah, pulang dia sampai rumah ketemu istrinya, cerita nggak? Tidak, dia diam saja, senyum ketemu istrinya. Kau tidak perlu tahu masalahku, yang penting kau bisa senyum ketika melihat uangku. Masya Allah. Beres Pak ya? Tapi istri misalnya dia punya masalah dengan tetangga, dia punya masalah dengan keluarganya, sampai ketemu suaminya, cerita nggak dia? Cerita. Akhirnya suaminya ikut sedih, sehingga suami punya masalah di tempat kerja, ditambahi masalah rumah tangga, ditambahi lagi masalah tetangga, gara-gara istrinya cerita. Betul Pak, kayak gitu Pak. Nggih. Bojone sampean nggih ngoten niku Pak. Sabar Pak. Kalau disuruh cerita. Kalau disuruh cerita, siapa yang disuruh cerita? Suaminya. Suaminya disuruh cerita. Cerita yang bahagia saja. Mah, bahagia saya mah. Kenapa? Saya tadi di kantor ketemu siapa? Wah, itu sing sedih bojone nggih. Sing lanang seneng, sing wedok senep. Wallahu a'lam. Nah. Cukup Ustaz? Ada lagi? Ini panjang-panjang nih. Udah ini ya. Monggo. Ada suami istri yang kehidupannya harmonis. Suatu ketika suaminya menikah lagi tanpa diketahui istri, dengan tujuan perjuangan menebar agama Islam. Kok menyebarkan, kok nikah loh? Hubungannya apa ini? Oh gitu, menikahi mu'alaf. Sang suami sangat menyayangi dan mencintai istri dan tidak mau menyakiti istri. Bagaimana hukumnya pernikahan tersebut tanpa diketahui oleh istri yang pertama? Baik. Menikah lagi itu tidak disyaratkan harus minta izin. Suami nikah lagi itu tidak harus minta izin. Catat Pak, catat. Pertanyaannya, apakah perlu minta maaf? Lebih baik mana, minta izin dan minta maaf? Hah? Lebih baik mana Pak? Kenapa minta maaf? Oh, gak salah kok. Suami nikah lagi itu salah nggak Pak? Tidak. Sehingga kan tidak perlu minta maaf. Maka nikah lagi tidak perlu izin dan tidak perlu minta maaf. Setuju Pak? Setuju. Ini teori Pak ya. Yang saya sampaikan ini teori. Meskipun kenyataannya Anda takut istri. Baik. Tapi pada intinya dalam posisi seperti yang ditanyakan tadi, bagaimana hukum pernikahannya? Kalau Anda tanya hukum pernikahan, statusnya sah. Hukumnya boleh, sebab seorang lelaki diizinkan oleh Allah untuk poligami. Masalahnya budaya di masyarakat kita ini berbeda ya dengan budaya masa silam. Mungkin yang pernah hidup di tahun 60-an, bahkan di tahun 50-an, punya istri lebih dari satu itu biasa. Sehingga mereka disebut generasi baby bombers. Anaknya oke, walaupun
uripe rekoso pas-pasan. Tapi anaknya banyak. Sehingga orang-orang tua kita dulu kan, bapak ini istrinya 3, istrinya 2. Jadi rata-rata istri 2, istri 3 itu biasa. Ternyata Pak, wallahu alam, dalam situasi hidup sulit poligami itu mudah. Dalam situasi hidup mudah poligami sulit. Bapak pilih yang mana? Jadi seperti di daerah-daerah perang ya. Di wilayah Yaman, di wilayah Palestina, di wilayah mana lagi, di wilayah Suriah, itu ternyata poligami biasa. Dalam situasi ketika mereka sedang perang, karena mereka ingin memperbanyak keturunan, sehingga di saat banyak nyawa yang hilang, Allah munculkan lebih banyak lagi dengan adanya banyak keturunan. Ya, tapi ini tidak berlaku di negara kita ya. Dulu pernah situasi seperti itu terjadi. Gimana Pak? Balik ke zaman dulu Pak. Zaman penjajahan. Mudah-mudahan Allah kasih kita rasa aman yang baik. Dan intinya dalam hal ini, bagi para ibu-ibu, kalaupun suaminya nikah lagi, Anda mendapatkan ujian untuk bertakwa kepada Allah ya. Bertakwanya gimana? Jangan gugat cerai. Karena gugat cerai dengan alasan suami nikah lagi, itu tidak boleh. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau misal kita sholat tiba-tiba batuk atau bersin, apakah sholatnya batal? Tidak batal, karena batuk dan bersin itu tidak sengaja. Atau misal kita lagi sholat sakit batuk, pas sholat batuk-batuk terus, apakah juga batal sholatnya? Jawabannya tidak, karena batuk, bersin, kemudian sendawa, ya, gelegean dan seterusnya, itu di luar kesengajaan, sehingga statusnya tidak membatalkan sholat. Bahkan ya, orang bicara tidak sengaja itu sholatnya tidak batal. Contohnya apa? Ada model orang yang latah, ketika ngomong itu latah, sehingga saat dia sholat terus ditabrak sama anaknya yang lari. Wah. Terus dia ngomong copot, copot. Ada kan orang kayak gitu ya. Tiba-tiba dia ngomong dia astagfirullah, Allahu akbar, padahal sedang sholat. Batal nggak sholatnya? Tidak, karena tidak sengaja. Tapi kalau sengaja berbicara yang bukan bagian dari doa sholat, hukumnya bisa membatalkan sholat. Selanjutnya pertanyaan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imam baca surat salah, lalu makmumnya membetulkan, tapi imamnya malah ganti surat, hukumnya bagaimana? Salatnya sah, salatnya sah, kecuali kalau yang salah Al-Fatihah. Ketika dia baca surat Al-Fatihah salah, dibetulkan sama makmum, ganti Al-Ikhlas, gimana hukumnya? Batal, karena Al-Fatihah adalah rukun salat. Ketika salat Id, rakaat pertama takbirnya 9 kali dan rakaat kedua takbirnya 6 kali. Bagaimana ini? Salatnya sah, karena takbir tambahan dalam salat Id, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir tambahan seperti itu hukumnya sunnah. Kurang tidak membatalkan, kelebihan juga tidak membatalkan, enggak takbir juga tidak membatalkan. Misalnya karena lupa imamnya, atau karena grogi, baru pertama kali ngimami salat Id, Allahu Akbar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, langsung kencang seperti itu tanpa mengulang-ulang takbir. Gimana salatnya? Salat Idnya sah. Jadi nggak usah dibubarkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah membaca zikir pagi dan petang sambil mengerjakan pekerjaan rumah, sambil masak, sambil nyapu dan lain-lain? Boleh ya. Jawabannya boleh. Karena zikir pagi itu tidak harus dilakukan sambil duduk
tidak harus dilakukan sambil menghadap kiblat, tidak harus sambil diam tanpa aktivitas, sehingga boleh zikir sambil melakukan kegiatan yang lain. Bolehkah kalau sedang wudu berbicara? Bagaimana hukumnya? Wudunya sah, tapi masalahnya dia nanti boros air. Masalahnya di mana? Boros air. Sehingga saat wudu bercuci tangan, keran masih dibuka, ngobrol. Iya, iki mau larang kabeh aku bar tuku iki. Malah dia cerita kerannya buka. Saya masih ingat ini ya. Ini pengalaman di Klaten. Ya. Di salah satu masjid SMA yang ada di Klaten kota. Saya sholat duhur di situ, ada, saya kira beliau itu guru, karena pakaiannya pakaian krem itu, baju krem. Dia nyalain keran, setelah itu ngobrol sama temannya lama sekali. Itu kerannya sudah maksimal nyala, jadi ngocor banyak sekali. Masya Allah, ini guru kok kayak gini. Orang Indonesia kurang begitu perhatian dengan yang namanya hemat air. Padahal Nabi SAW ketika wudhu pakai air berapa? 1 mud sekian. Ini air wudhunya Nabi SAW, sepenuh gelas ini. Cukup Pak, cukup. Sehingga orang wudhu dengan sepenuh gelas ini bisa. Makanya walaupun di pesawat menggunakan air sekian bisa untuk wudhu. Sehingga kalau terlalu boros seperti itu, ya dia perlu berlatih bagaimana caranya agar hemat ketika wudhu. Nah, karena itu intinya berkaitan dengan berbicara ketika wudhu, hukumnya boleh, tidak batal, tapi masalahnya apa? Jangan boros air, kecuali kalau berbicaranya terlalu panjang. Usik tak cerita nih sih. Terus cerita setengah jam, baru dapat 1 tangan ini, cerita setengah jam. Nah, rampung cerita, lanjut ke tangan yang kedua, usap kepala. Gimana? Batal wudunya, harus diulangi dari awal. Tapi kalau ngobrol sebentar boleh. Wallahu alam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ana mau bertanya Ustaz, karena di WhatsApp kita ini kan sudah ada yang namanya WhatsApp AI ya, sama yang Chat GPT. Bagaimana tanggapan Ustaz untuk kita kalau mengambil ilmu dari WhatsApp AI atau Chat GPT itu, apakah banyak sohihnya atau yang ngawurnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Ya. Bagaimana mengambil ilmu dari ChatGPT atau pakai AI? Kalau mengenai banyak sahih dan dhaifnya tergantung data yang mereka kelola. Tapi sementara ini wallahu alam, dari banyak postingan di YouTube atau di medsos, nampaknya lebih dominan materi yang lurus. Sehingga misalnya kayak pertanyaan tentang agama yang paling benar, ternyata dia menunjuk Islam. Saya juga nggak tahu apakah sudah disetting oleh orang yang input atau bagaimana. Atau mungkin dia sudah bisa mendeteksi ini orang punya kecenderungan kepada agama apa, sehingga si AI ini akan memberikan jawaban sesuai dengan yang disenangi sama pemilik HP. Coba kalau yang searching itu Nasrani, apakah kemudian ditunjukkan ke Nasrani? Saya tidak tahu. Ya intinya begini, itu hanya asisten, sehingga tidak bisa ditelan mentah-mentah. Seperti misalnya zaman sekarang menggunakan AI untuk pembuatan resep. Tolong buatkan resep getuk misalnya. Terus dia sebutkan cara membuat getuk dan resepnya seperti ini, dan diserahkanlah ke orang Magelang yang pintar getuk. Kayak gini betul enggak? Oh, ini berarti dia sudah tahu rahasia saya. Nah, kalau tepat persis ya bisa dipraktekkan. Tapi bagi mereka yang ngerti, kadang dia bisa ngoreksi. Oh, enggak benar ini keliru. Nah, sehingga hanya sebatas asisten. Saya sendiri kadang misalnya nerjemah ayat Quran,
Itu kan kadang bisa ngambil dari web ya, bisa juga ngambil dari terjemah AI. Kita masukkan di terjemah AI, sudah. Nanti disebutkan beberapa versi terjemah. Saya ambil, sudah. Nah ini pun masih dikoreksi dengan gaya bahasa yang lebih tepat. Jadi sifatnya hanya dipakai untuk asisten. Namanya asisten, keputusan jangan ditaruh di asisten. Keputusan tetap ada pada bosnya asisten. Sehingga Anda tidak boleh mengambil 100%, tapi sifatnya hanya menjadikan itu sebagai pendamping. Nah kalau sekiranya ragu, Pak, saya nggak ngerti Pak, ini jawabannya benar atau tidak, Anda konsultasikan kepada yang paham. Wallahu a'lam. Jadi solusi. Apakah jika kita mengambil upah dari jasa transfer antar bank atau beda bank diperbolehkan? Jawabannya boleh, karena ini layanan. Dan setiap jasa boleh minta diupah. Saya seorang satpam, apakah boleh pas lagi jaga sholatnya nggak ikut berjamaah? Insya Allah tidak masalah, karena posisi Anda jaga keamanan, dan banyak fatwa dari para ulama seperti polisi di Masjidil Haram. Itu sudah ada di Masjidil Haram yang lain sholat, dia malah nganggur, tidak memanfaatkan dia berada di Masjidil Haram. Bukan kayak gitu, dia petugas. Dia petugas yang punya tugas khusus untuk mengamankan situasi imam. Padahal dia mungkin saja sholat di belakang imam, berarti kan soft terdepan di belakang imam. Namun karena dia sedang bertugas, maka posisi dia punya uzur dalam masalah ini. Satpam, security juga sama. Wallahu a'lam. Tapi Anda tetap harus sholat, sehingga nanti gantian dengan security yang lain. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na